Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya pimpin doanya ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Hari ini apa ada yang gak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke. Ada yang tahu? Hari ini kita mau bahas materi apa? Ada yang buka buku nggak tadi malam? Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalau yang buka buku, jadi masa kejayaan Islam itu terjadi di periode apa? Oke, good job. Nah, nih ya buat teman-teman semua, masa kejayaan Islam itu terjadi di saat periode klasik. Oke, sekarang Ibu jelasin ke kalian ya. Ibu akan menjelaskan ada 3 periodisasi sejarah Islam. Nah, yang pertama itu periode klasik yang tadi itu. Nah, periode klasik ini merupakan periode masa kejayaannya Islam. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini merupakan periode pada masa kemundurannya Islam. Nah, yang ketiga ada periode modern. Apa periode modern? Periode modern itu merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Jadi udah paham ya, ada 3 periode. Periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Tadi periode klasik apa? Masa kejayaan. Periode pertengahan, kemunduran Islam. Dan periode modern, ya itu masa kebangkitannya umat Islam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang B, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Hijriah. Masehi. Oke. Nah, pada kurun waktu tersebut ada nih 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah dan juga kerajaan Abbasiyah, atau sering disebut juga Daulah Umayyah atau Daulah Abbasiyah. Kita bahas yang Daulah atau kerajaan Umayyah terlebih dahulu ya. Nah, perkembangan Islam saat zaman kerajaan Umayyah ini ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Terus kemajuannya apa? Kemajuannya adalah meliputi di bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Itu pada kerajaan Umayyah. Lalu pada kerajaan Abbasiyah perkembangan dan kemajuannya apa, Bu? Pada kerajaan Abbasiyah perkembangannya itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Terus kemajuannya apa? Kemajuannya hampir sama, hanya saja kemajuan Islam pada masa kerajaan Abbasiyah yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi juga, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, serta di bidang militer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Paham ya? Kemajuan di 2 kerajaan itu nggak terjadi secara tiba-tiba. Ada faktornya, ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal.
Faktor internalnya apa? Nah, faktor internalnya itu yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran agama Islam. Mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Itu faktor internal. Faktor eksternalnya juga ada. Yang pertama, itu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, gerakan terjemah pada masa klasik, kayak usaha penerjemahan kitab-kitab yang dilakukan dengan giat sekali. Jadi mereka tuh giat gitu menerjemahkan kitab-kitab. Pengaruh gerakan terjemahan ini terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan juga sejarah. Oke, itu faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Tidak hanya itu, adapun gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada di periode klasik. Apa itu? Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Jadi dimana di dalam Al-Quran ini kan banyak ayat Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal. Nah, itu juga membantu kita. Terus yang kedua adalah melaksanakan isi hadis. Karena kan di dalam hadis itu kita disuruh untuk terus-menerus menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu dunia juga. Jadi kita harus balance antara ilmu dunia dan ilmu agama. Tapi jangan sampai timpang ya, kayak kita hanya mikirin ilmu dunia aja, ilmu agamanya nggak terlalu dipikirin. Nggak boleh, harus seimbang. Kalau bisa lebih dikuatin lagi ilmu agama gitu. Yang ketiga, menggunakan ilmu agama dengan berijtihad. Nah, terus yang terakhir, ulama yang berdiri sendiri serta menolak menjadi pegawai. Jadi mereka kayak nggak mau jadi pegawai pemerintahan, mereka maunya berdiri sendiri gitu ya. Oke, itu pada masa kejayaan Islam. Nah, pada masa itu terdapat tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh ini orang-orang hebat gitu. Yang pertama ada Ibnu Rashid. Nah, Ibnu Rashid ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rashid. Oke. Dia lahir di Cordova. Ada yang tahu Cordova itu di mana? Gak tahu. Cordova itu ada di Spanyol. Oke. Iya, di Spanyol. Dia lahir pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Nah, beliau ini si Ibnu Rashid ini dia menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Banyak kan? Nah, misalnya nih kayak salah satu contoh karyanya nih ya. Karya beliau itu yaitu kitab Budiat Al-Mujtahid. Kitab Budiat Al-Mujtahid itu kitab yang membahas tentang fikih. Iya, sesuai sama salah satu keahlian beliau juga. Ibnu Rashid ini berpendapat bahwa filsafat dan agama Islam itu tidak bertentangan. Bahkan Islam sendiri tuh menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu filsafat. Itu pendapat dari Ibnu Rashid. Oke, selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini punya nama lengkap, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Dia lahir di Ghazala. Ya, dia lahir di Ghazala dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Di mana wafatnya? Ada yang tahu?
Ditus. Beliau itu dari dulu dididik dengan hidup yang sederhana. Beliau diajarkan untuk hidup yang sederhana, tidak tamak terhadap duniawi. Telah menderita sakit, beliau berkhalwat. Ada yang tahu apa itu berkhalwat? Enggak ada yang tahu. Berkhalwat itu sejenis mengasingkan diri. Iya, dia mengasingkan diri dan dia mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat nih beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak hanya itu, Al-Ghazali juga menjalani tasawuf. Beliau bertasawuf selama 10 tahun di Damaskus, di Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus juga. Nah, seperti itu ya, itu kisahnya Al-Ghazali. Nah, adapun jasa-jasa Al-Ghazali terhadap umat Islam. Yang pertama, dia memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendidikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Dan yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah. Banyak kan? Di antara bukunya yang terkenal, salah satunya itu adalah Ihya Ulum Ad-Din, yakni membahas masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, tasawuf berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Oke, kita lanjut. Masih ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan juga Ibnu Sina. Kalau Al-Kindi, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Dia lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan dia wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan MTK dan matematika. Ada tuh. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Udah 2 orang yang berpendapat kan. Yang pertama tadi Ibnu Rushd, yang sekarang Al-Kindi. Beliau berpendapat bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga satu-satunya filosof Islam dari Arab. Yang keempat ada Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Ibnu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Panjang nih namanya. Al-Farabi lahir di Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Nah, di antara karya beliau yang terkenal itu adalah Ar-Royu, Ailul, Al-Madinah, wa Al-Fadila, yang artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. Itu karyanya Al-Farabi. Dan yang terakhir ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Ibnu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Dia lahir di desa Afshana, itu di dekat Bukhara ya. Dan dia wafat dan dimakamkan di Hamazan ya. Nah, beliau ini belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran pada usia, ada yang tahu? 17 tahun. Nah, ia telah terkenal dan
Dia tuh dulu udah terkenal, dia tuh dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani. Beliau juga nih nggak mau kalah nih sama yang lain nih. Beliau ini menulis lebih dari 200 buku. Di antara karyanya yang terkenal itu berjudul Al-Qunun fi Atib. Jadi itu tuh dari periode masa kejayaan, terus yang terakhir tokoh-tokohnya ada 5. Sampai sini kalian paham nggak inti-inti yang udah ibu jelaskan? Paham? Oke, biar lebih paham lagi ibu mau kasih tugas. Kasih tugasnya kalian meresum apa yang sudah ibu terangkan, yang hari ini sudah kita pelajari. Kalian resum, tulis tangan di buku. Tujuannya apa sih bu? Kan kita udah belajar, udah ngedengerin, ngapain kita ngeresum? Kan kita udah tahu. Iya mungkin di jam ini kalian tahu, tapi bisa aja kalian nanti lupa lagi. Coba kalau misalnya kalian tulis, jadi apa yang kalian dengar kalian tulis sambil buka-buka dikit bukunya, kan nanti dia menyerap gitu ke otak. Lumayan kan pengetahuan. Oke, ibu rasa cukup pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jangan males-malesan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin lagi doanya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.